Halo teman-teman, ketemu lagi. Semoga semua sehat dan bahagia selalu ya teman-teman ya. Buat nambah kebahagiaan, seperti biasa kita bahas action figure lagi nih teman-teman. Kali ini nggak jauh-jauh, ada action figure dari Transformers. Ini sebenarnya Transformers Rise of the Beasts ya teman-teman ya. Temennya Optimus Prime, temennya Bumblebee, dan juga temennya Mirage ya teman-teman. Dia adalah RC. Nah, RC-nya ini dari Blockkiss ya teman-teman ya. Sudah lihat ya di sini ya, bisa lihat. Nah, RC Blockkiss ini saya belinya di KKV. Entah kenapa di online-nya namanya masih KKV Toys Official. Tapi sekarang KKV sudah berubah namanya jadi Awesome ya teman-teman ya. Jadi kurang tahu deh, ini kok ada stikernya masih Blockkiss KKV, mungkin masih yang lama atau gimana, kurang paham juga ya teman-teman ya. Tapi kurang lebih seperti ini ya boxnya, teman-teman sudah lihat mungkin ya. Ini sebenarnya selain RC Blockkiss ini ada si Optimus Prime, ada si Bumblebee, ada si Scorch, ada Optimus Primal juga versi robot dan versi gorilanya, dan ini yang terbaru si RC dan si Mirage teman-teman. Tapi entah kenapa mata saya, sebenarnya saya lihat ini waktu jalan-jalan ke Toys R Us Singapura teman-teman ya, nggak sengaja lihat ternyata sudah ada yang baru Blockkiss Transformers ini, yang klasik kelas ini ada si RC sama Mirage teman-teman. Tapi entah kenapa mata saya itu langsung lihatnya ke RC. Di sana ada display RC-nya, kelihatannya proporsinya bagus juga ya. Karena kan Blockkiss ini kecil-kecil ya teman-teman ya. Sedangkan si RC ini memang badannya juga kecil kalau lihat di filmnya ya teman-teman. Jadi entah kenapa saat dia masuk ke serinya Blockkiss Transformers klasik kelas ini kelihatan pas aja proporsinya. Saya nggak tahu, mungkin perasaan aja atau gimana. Tapi entah kenapa kalau lihat si Optimus, lihat si Mirage juga, lihat si siapa lagi ya, si Scorch juga kayaknya pada kekecilan gitu ya teman-teman ya, karena dia memang dibikin kecil ya, dibikin kayak chibi gitu ya. Tapi entah kenapa si RC ini waktu saya lihat sampelnya di Toys R Us kelihatannya pas aja gitu proporsinya. Tapi gimana, kita coba buktiin sendiri ya teman-teman ya. Kita lihat boxnya dulu ini seperti apa. Nah, boxnya menurut saya dari seri yang lama, klasik kelas yang lama, yang sebelumnya yang Optimus, Bumblebee dan kawan-kawan, itu sudah keren teman-teman, sudah pakai hologram, dan ini diterusin lagi. Jadi menurut saya masih keren nih teman-teman ya. Blockkiss Transformers di atasnya, lalu di sini gambarnya si RC lagi pose. Terus nah di sini ada chest and eyes punya LED. Jadi ini salah satu yang saya suka dari seri Blockkiss klasik kelasnya Transformers ini, karena dia meskipun mainan cibi-cibi mini-mini tapi tetap serius teman-teman. Detailnya oke, artikulasinya oke, dan LED tersedia LED gitu loh teman-teman. Di matanya ada, yang di dadanya juga si Optimus Primal sampai ke dadanya juga bisa nyala. Lalu si Scorch juga bisa nyala di badannya, di torsonya ya. Keren-keren jadinya, meskipun kecil, harganya ekonomis, mungil, tapi keren gitu, kecil-kecil cabai rawit ya teman-teman ya. Nah, ini klasik kelas, ada keterangannya, terus Blockkiss Figures, RC, dan seterusnya lah ya. Ini keterangan-keterangan, terus ada gambar logo Transformers Authentic Genuine License, jadi original license-nya. Terus di sini ada no brush required, no glue required, sama no cutters required. Jadi nggak perlu peralatan apa-apa ya teman-teman ya, sudah siap tempel-tempel mau kit jadi gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat whole body joints are complete and movable. Jadi jointnya ini keren, artikulasinya bagus harusnya ya teman-teman ya. Kalau lihat dari yang sebelum-sebelumnya sih memang sudah bagus, kita lihat yang ini harusnya nggak kalah. Terus ada gambar si RC-nya, terus ada gambar senjatanya teman-teman, sama gambar tangan bawaan. Kurang lebih seperti ini sampingnya. Ini sampingnya lagi, sebelah sininya RC Classic Class Transformers, lalu ada gambar si RC-nya teman-teman ya, lagi senyum, keren banget, mantap detailnya. Terus di bagian bawahnya sini ada Blockkiss KKV ya, stiker-stikeran dan keterangan-keterangannya, teman-teman bisa baca ya di sini ya. Nah, lalu di sini ada RC lagi, Classic Class, dan Blockkiss Transformers, logo-logo ya teman-teman ya. Lalu untuk belakangnya
Belakangnya seperti ini, gambar si RC lagi pose. Nah ini yang saya suka teman-teman, dia agak lain nih RC dibanding teman-teman yang lain. Selain dapat ininya ya teman-teman ya, stand dapat base-nya juga, dapat stand yang buat dia terbang begini teman-teman. Keren ya. Jadi yang lain ini nggak dapat nih teman-teman. Si RC doang yang dapat. Terus RC sama Mirage itu beda, bukan bentuknya api-api. Kalau si Optimus dan teman-teman yang sebelumnya bentuknya kayak api ya teman-temannya, efek-efek api atau efek apa ya itu ya, pokoknya energi gitu. Kalau ini efek kayak digital gitu teman-teman. Tuh ya, ada pixel gitu, pixelated gitu. Nah terus di sini ada parts-partsnya, which is ini mokit teman-teman. Jadi saya nggak jago mokit, doakan saja semoga ini bisa berhasil teman-teman ya. Semoga saya bisa berhasil masangnya. Oke, lalu di atasnya ada keterangannya dari si RC ini ya, factionnya apa, functionnya apa, height-nya berapa, teman-teman, height-nya berapa, terus simbol, status, personality, dan mission. Dan ya pokoknya bisa dibaca di sini ya teman-teman ya. Terus ada posisi RC lagi sama blok Starfall. Sudah segitu saja kira-kira tentang packagingnya. Kita langsung unboxing aja biar nggak lama-lama. Come on teman-teman, let's go. Ya, jadi what's in the box teman-teman, kurang lebih parts kayak gini, karena ini mokit ya teman-teman ya. Wow, ngelihatnya aja saya udah mulai keder nih teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa memasang ini dengan baik ya teman-teman ya. Mudah-mudahan, kita lihat saja. Jadi ini ada parts-partsnya, lalu di sini ada panduannya teman-teman. Ini sebelumnya ada stikernya dulu nih. Ini stiker buat di standnya teman-teman ya, stiker buat di standnya, nanti ditempel. Lalu nah ini ada panduannya teman-teman, panduan untuk masang si RC nya ya. Ini manual guide nya. Nah ini kita lihat tuh, ada panduannya semua di sini. Parts per parts sudah di define satu-satu, kita tinggal ikutin aja harusnya ya teman-teman ya. Kalau menurut teman saya yang sudah masang Blockis Classic Class Transformers yang sebelum-sebelumnya, yang sudah bantu saya masang, harusnya sih nggak terlalu sulit ya teman-teman ya. Jadi untuk yang kali ini saya coba beranikan sendiri, mungkin agak lama tapi ya kita coba saja. Nah ini kalau untuk bagian torsonya, karena dia bisa nyala, nah ini cara ganti baterainya seperti apa dikasih tahu nih teman-teman. Tuh ya, ada step by stepnya untuk ganti baterainya teman-teman. Oke, kita langsung aja pasang ya teman-teman ya. Doakan semoga saya bisa masang dengan baik ya teman-teman ya. Let's go. Nah teman-teman, ini udah hampir jadi nih, RC-nya sudah jadi. Tinggal mikirin standnya aja nih teman-teman. Standnya dia pakai stiker ya, jadi aslinya tuh kosong begini, tapi dikasih stiker, ditempel. Nah nempelnya ini agak tricky ya teman-teman ya. Tuh ya, karena kita
nggak boleh apa ya, salah sedikit melenceng, lubangnya melenceng. Jadi kalau boleh saran, perhatiin aja nanti lubangnya. Di tengah-tengah ini ada lubangnya teman-teman. Di sini nih, di bagian sini ada lubangnya, stikernya, bolongnya. Nah ini nanti kita pasin aja lubangnya ke sini supaya presisi nempelnya ya teman-teman ya. Jadi nih kalau kita buka, kalau saya boleh contohin ya ke teman-teman, kita buka aja. Nah kurang lebih seperti ini teman-teman. Ada 2 lubang ya, di tengahnya ini ada 2 lubang. Nah lubangnya ini yang kita pasin sama yang ini teman-teman supaya presisi. Tuh kita pasin lubangnya sama ini supaya presisi. Jadinya seperti ini teman-teman ya. Kita ngepasin lubangnya aja nih supaya presisi nempelnya. Habis dari lubangnya sudah pas, kita tempel dari tengah terus ke atas terus ke bawah ya. Jadi presisi lubangnya tuh. Terus kita bisa tambahin efek-efek si ininya ya teman-teman ya. Tuh ya, tambahin efek-efek supaya makin keren teman-teman. Seperti ini jadinya, mantap ya. Lalu kita juga bisa tambahin standnya lagi di sini supaya si RC-nya bisa terbang nanti teman-teman, bisa pose terbang. Ya kurang lebih seperti ini ya, bisa pose terbang teman-teman. Tuh ya, mantap ya teman-teman ya. Nah kita langsung aja bahas RC-nya ya teman-teman ya. Ini kameranya saya betulin dulu angle-nya. Nah ini sudah jadi teman-teman RC-nya. Wow. Terima kasih doanya teman-teman, kalau ada yang mendoakan saya supaya bisa selesai masang mokit, karena jujur saya tidak ahli dalam pasang memasang atau rakit merakit ya teman-teman ya. Tapi akhirnya bisa juga. Kurang lebih berapa ya tadi ya, 40 menit lah ya, 40 menit sampai 1 jam mungkin waktunya saya merakit ya RC Blockis ini teman-teman. Nggak terlalu susah karena benar-benar nggak butuh alat-alat apa-apa, jadi saya hanya pakai tangan aja. Agak pedes di jempol dan di telunjuk saya karena saya banyak pakai 2 jari ini, agak pedes tapi worth it teman-teman. Kita lihat hasilnya. Wow, mantap ya. Suka banget sih sama si RC ini, entah kenapa setelah ngeliat displaynya di Toys R Us waktu itu udah suka banget ya ngeliat si RC. Proporsinya teman-teman lihat, pas ya untuk ukuran Blockis yang scale-nya memang kecil, agak cibi-cibi gitu ya teman-teman ya. Dia pas gitu loh, si RC-nya ini pas, nggak seperti si Optimus atau si Optimus Primal yang kelihatan cibinya ya teman-teman ya. RC ini meskipun kecil nih ukurannya, nggak seberapa ya teman-teman, kira-kira hanya 10 sampai 10,5 cm lah teman-teman tingginya, nggak terlalu tinggi ya teman-teman ya, sekitar 10 sampai 10,5 cm. Proporsinya pas gitu loh teman-teman, nggak kelihatan skala cibi-cibi. Jadi ya entah kenapa saya jadi suka aja sih ngelihatnya, mantap sih, mantap. Nah terus di apa ya, dikasih elemen-elemen metalik gini, jadi bikin dia makin mantap teman-teman. Ya it's a very good addition sih menurut saya sih. Tuh ada metalik-metaliknya gitu ya teman-teman ya, keren sih, keren. Mukanya juga cukup detail ya teman-teman, meskipun kecil ukurannya cukup detail tuh, badannya juga cukup detail. Saya suka di paha sebelah kanannya ada detail tulisan RC lagi ya teman-teman ya. Keren sih, keren tuh ya. Kalau dilihat meskipun kecil tapi detailnya oke teman-teman. Sampai ke roda-rodanya ini memang plastik ya, tapi bisa diputer-puter juga beneran. Dan
bisa dimain-mainin. Ini mengingatkan saya akan Bumblebee CE04 teman-teman. Rodanya bisa dimain-mainin juga, bisa diartikulasiin, naik turun, bisa putar-putar ya. Jadi ya, it's a good edition lah, it's a good edition. Dan ini juga rodanya bisa dipindah-pindahin teman-teman, bisa dipindahin ke kakinya juga. Ini kita coba ya, pindahin ke kakinya. Tuh teman-teman, bisa pindah ke kakinya. Jadi ada di sini bisa, di atas apanya nih, di punggungnya bisa, di kakinya juga bisa. Mantap ya. Kalau di kakinya dia malah jadi kayak ngebantu buat berdiri sih, buat pijakan si RC untuk berdiri sebenarnya. Tuh ya. Jadi ya kalau dipasang dua-duanya mungkin ya malah ngebantu dia buat berdiri sih kelihatannya. Cakep sih, cakep ya, cakep ya. Lalu untuk artikulasinya kita tes ya teman-teman ya. Oh iya, sebelum ke artikulasi, nah ini yang saya suka juga, dia ada gimmick pakai LED gitu ya teman-teman ya. Cakep ya. Ini coba kita gelapin lampunya. Nah, LED-nya kelihatan ya. Mantap ya. Dia diaktifkannya dengan disentil aja atau dikasih apa sih, getaran gitulah teman-teman ya. Dicolek atau digebok. Dikasih getaran lah pokoknya lah. Jadi bisa nyala gitu, ada sensor getarnya dan nyalanya cukup terang loh teman-teman. Mantap ya, cakep ya. Tuh, ini gimmick yang saya suka sih. Mainan yang hanya 100 ribuan aja tapi ya gimmicknya tuh cakep gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita langsung ke artikulasinya aja ya teman-teman ya. Kita tes untuk kepalanya nggak masalah, bisa kanan kiri karena dia ball joint ya teman-teman ya. Kanan kiri, dongak juga bisa segini, nunduk bisa segini, dongak bisa sampai atas teman-teman tuh ya. Oke, jadi kepala nggak ada masalah. Terus untuk tangannya di bahunya ada sendi putar, cuma dia kehalang sama belakangnya ini, bisa sampai atas aja, tapi ya nggak masalah. Kalau untuk pergerakan tangan tuh ya di bahunya nggak masalah tuh ya, bisa ke sini, nggak masalah juga. Lalu di bicepnya ada rotation tuh ya, bicepnya bisa muter juga. Elbownya kurang lebih segini teman-teman, nggak terlalu ya. Kalau untuk elbownya nggak terlalu sampai bisa dalam karena dia kayaknya bukan double joint ya teman-teman ya. Tuh elbownya ya, hanya segini aja jadinya. Lalu untuk pergelangan tangannya fleksibel, bisa naik turun, bisa diputar-putar dan seterusnya ya, fleksibel ya karena dia pakai kayak ball joint lagi sih di sini ya teman-teman ya. Kurang lebih seperti ini kalau untuk tangannya. Lalu untuk badannya kita cek dulu atau kita ke belakang dulu. Nah, dua roda ini bisa diartikulasi juga ya teman-teman ya, di belakangnya ya, bisa dinaik turunin juga bahkan tuh ya rodanya ya. Oke, lalu untuk badannya kita lihat ya, dia nggak bisa nekuk ya teman-teman ya, hanya bisa diputar aja di pinggangnya teman-teman. Jadi ada sendi putar di pinggangnya, kurang lebih seperti ini. Bisa 360 sih harusnya tuh ya. Ya, oke. Hanya ada sendi putar di pinggangnya. Lalu di pahanya itu ya, untuk kakinya cukup tinggi ya teman-teman ya, sampai sini. Copot. Ya, untuk kakinya kurang lebih segini aja karena kalau dipaksa dia akan copot teman-teman tuh. Nggak terlalu kencang dia untuk sambungan di pangkal pahanya ya, jadi naiknya kurang lebih bisa segini. Lalu untuk lututnya dia bisa ya cukup dalam ya teman-teman ya, segini ya, cukup oke lah. Lalu apakah ada ya, jadi dia nggak ada sendi putar sebenarnya di pangkal paha, tapi ya karena dia join, pangkal pahanya bisa kayak ya agak diputar sedikit sih teman-teman tuh ya, karena dia ball join bisa agak dikeluarin masukin gitu loh pahanya ya, kurang lebih seperti ini. Terus untuk kakinya, pergelangan kaki dia nggak masalah ya, bisa muter-muter sampai 360, bisa naik turun ya, bisa miring-miring juga. Jadi untuk pergelangan kaki nggak ada masalah harusnya ya teman-teman. Kurang lebih
segitu sih untuk artikulasinya. Ya oke, teman-teman, mungkin kalau boleh saya ambil kesimpulan tentang Blockis RC klasik kelasnya Transformers ini, saya seperti yang tadi saya bilang, saya suka banget dari awal lihat si RC ini karena proporsinya, teman-teman. Proporsinya itu bagus deh, teman-teman. Nggak seperti nggak seperti mainan chibi-chibi gitu ya, teman-teman ya, nggak seperti Transformers versi chibi. Proporsinya tuh enak dilihat ya, agak real gitu, karena memang menurut saya mungkin di filmnya juga dia agak lebih kecil sih ya ukuran badannya gitu dibanding teman-temannya yang kayak Optimus yang gede-gede atau Optimus Primal yang badannya besar-besar, atau si Scourge ya badannya cukup besar juga. Saat dibikin versi ininya Blockisnya ini, jadi ya memang kelihatan cibinya mereka. Tapi kalau si RC ini malah justru proporsinya jadi bagus, teman-teman. Seperti real gitu ya, nggak terlalu kelihatan cibi gitu. Jadi ya saya suka sih sama detail-detail paint job metalik-metaliknya ini, keren sih, memberi kesan ini well finish gitu ya figurnya ya, well finish dan ya keren gitu, jadinya dikasih efek metalik gini ya lebih cantik aja sih, teman-teman. Terus apalagi ya, mungkin yang saya suka seperti biasa dari seri Blockis klasik kelas ini, ya ini LED-nya yang bisa nyala, teman-teman. Tuh ya, kalau dikasih getar-getar gitu dia bisa nyala, teman-teman. Ya, ini satu gimmick yang cukup mantap sih sebenarnya untuk figur di harganya ya, teman-teman ya, di rentang harganya. Jadi ya itu sih kalau saya boleh bilang, saya suka sih sama figur ini dan nggak nyesel lah belinya ya. Mungkin buat teman-teman penggemar Transformers ya koleksi wajib lah ya si RC ini, terutama penggemar Transformers yang Rise of the Beast yang udah ngumpulin dari awal ya serinya Blockis klasik kelas ini, kayaknya wajib banget untuk diikutin. Karena ya kalau saya lihat memang yang baru ini ya si RC dengan si Mirage juga saya cuma lihat displaynya aja sih sebenarnya waktu itu di Toys R Us. Dua-duanya punya detail yang cakep sih, ciamik sih, teman-teman. Jadi ya kayaknya malah makin bagus gitu ya, berkembang gitu, atau improving lah sebenarnya. Kalaupun ada poin yang perlu diperhatikan menurut saya, mungkin ya ini ya, mungkin ya di pangkal pahanya ini dia nggak terlalu kencang tuh ya sambungannya, jadi gampang copot di pangkal pahanya. Jadi kalau kita ngeposeinnya yang agak kita paksa kayak saya tadi, dipaksain tekuk ke atas ya, dia gampang patah, gampang copot aja, teman-teman. Tuh copot lagi ya. Jadi ya nggak terlalu mantep sambungan di pangkal pahanya, entah karena punya saya aja atau mungkin semuanya saya kurang paham juga. Lalu di sini juga hal yang sama dengan yang di pangkal paha, sambungannya kurang kencang, tuh gampang copot ya teman-teman di pergelangan kakinya. Jadi ya apalagi kalau mau dipose-posein, ini kan partnya kecil ya teman-teman ya sebenarnya, takut hilang aja, terutama di sini bagian pangkal di bagian pergelangan kakinya teman-teman ya. Tapi selebihnya ya saya cuma bisa bilang saya suka sih sama figur ini, dan ya mungkin ini wajib buat teman-teman yang sudah ngoleksi seri Blockis Transformers klasik kelas Rise of the Beast ya teman-teman ya. Segitu dulu, mudah-mudahan bermanfaat videonya. Kalau ada yang sudah punya atau lagi nyari-nyari atau ada yang mau ditanyain, boleh juga ketik di kolom komentar, kita diskusi, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kita semua. Thank you teman-teman, jangan lupa bahagia, bye-bye.